Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten sebetulnya sudah cukup lama dibikin, jadi sejak beberapa minggu belakangan, mungkin beberapa bulan belakangan ya, saya mulai start untuk hobi baru, yaitu ikan koi. Awalnya sebetulnya accidentally gitu ya, bikin kolam iseng buat anak-anak nih, terus main ke teman-teman, akhirnya malah jadi ikan koi. Nah, ini salah satu part dari pengalaman saya belajar memelihara koi. Ini adalah konten yang pada prinsipnya sharing mengenai bagaimana handling atau menangani ikan koi yang baru datang. Jadi ini box yang baru datang nih dari penjualnya Koiland Pandaan. Ini penjual koi impor, jadi kebetulan koinya ini impor, hasil dari lelang beberapa minggu yang lalu. Dan sebetulnya handling untuk ikan yang baru datang itu ada banyak versi. Ada yang kalau sellernya mungkin sudah biasa ngirim ke pembeli, itu biasanya mereka berani itu tanpa karantina langsung masuk kolam. Tapi kalau saya nggak berani karena jarak antara kolamnya si penjual dengan rumah saya atau kolam yang ada di rumah ini cukup jauh. Jadi ini koinnya dari Pandaan atau dari Jawa Timur, dan saya rumahnya posisinya ada di daerah Jawa. Jadi kemungkinan temperatur akan berubah atau berbeda dari kolam yang di sana dengan yang di sini. pH-nya juga kemungkinan berubah. Nah, dia koi itu sangat sensitif terhadap perubahan temperatur dan pH, dan ada faktor lain yaitu TDS atau total dissolved solid atau kandungan dissolved atau padatan terlarut di dalam air. Nah, peralatan yang perlu disiapkan itu simpel ya. Intinya adalah ada bak untuk karantina, isinya adalah air bersih, airnya harus bersih. Itu saya siapkan 2 bak karena akan ada ikan yang datang dari 2 tempat. Jadi karena berasal dari 2 tempat, tentu kita harus memisahkan tempat karantinanya karena mereka memiliki bakteri bawaan. Jadi pada dasarnya makhluk hidup itu pasti memiliki ekosistem di tempatnya masing-masing, di mana ekosistem itu biasanya akan membawa entah bakteri, entah itu parasit dari asalnya, yang itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, karena perbedaan itu kemungkinan level adaptasinya koi juga berbeda-beda. Jadi biasanya para penggemar koi itu kalau ada koi datang dari 2 tempat atau 2 farm itu dipisah menjadi tempat karantina yang berbeda. Nah, tempat karantina yang standar itu sebetulnya elemennya ada minimal ada 3. Yang pertama adalah akuarium karantina atau bak karantina, kemudian sistem sirkulasi yang ada filternya. Filternya simpel saja, hanya terdiri dari kapas atau dakron. Kemudian wajib ini aerator supaya koinya mudah dalam mengabsorb oksigen. Itu aja. Nah, ini kebetulan saya pompanya cuma 1. Ini sementara yang untuk koi yang ini tidak pakai pompa, nggak apa-apa. Pompa itu intinya adalah untuk mensirkulasikan air sehingga kotoran-kotoran koi yang keluar dari badan koi selama proses karantina itu bisa disaring di kapas filter atau dakron filter. Intinya cuma itu. Jadi kalau nggak ada pompa, nggak mau kita harus sering mengganti airnya supaya kualitas air bersih yang ada di tempat karantina itu terjaga. Intinya itu. Nah, sekarang kita buka ikannya. Jadi kalau teman-teman habis beli koi dan baru sampai gitu ya, usahakan ketika unboxing itu di video sehingga kita punya evidence atau bukti bahwa koi yang sampai dari penjual itu kondisinya aman. Kita buka sekarang. Ini masih ke segel ini ya, isolasi dari penjualnya.
Oke. Nah ini, oke, nah ini anak saya yang kecil. Ini ikannya. Kita lihat dulu. Kelengkapannya adalah biasanya ikan, gitu ya. Terus kalau ikan impor, pastikan ada certified-nya. Jadi ini sertifikatnya. Ini adalah jenisnya Goshiki. Jadi Goshiki itu dia hasil breedingan antara Asagi dengan Kohaku kalau tidak salah. Biasanya kalau masih Tosai itu umur antara dari kelahiran sampai di tahun pertama itu namanya Tosai. Ini ukuran ketika sertifikat ini dicetak 15 cm. Breedernya adalah Kano Koi Farm. Kano ini salah satu farm di Jepang yang punya signature koi jenis Goshiki. Ini disign oleh Kazuhiro Kurosawa. Ini sertinya. Nah sekarang ini ikannya. Nah pastikan ikannya itu normal ya. Kita coba keluarkan ikannya. Nah kita lihat ikannya kalau gerakannya normal, nggak miring gitu kan, tidak lemas, jadi ikan ini dalam kondisi aman. Nah kenapa sering air bawaan dari penjual itu warnanya kuning? Biasanya mereka kasih ya, jadi tadi terputus karena ada mati lampu ternyata. Nah ini juga gawat juga buat penghobi koi. Kalau bisa siapkan aerator yang menggunakan baterai atau AC/DC aerator. Itu untuk membantu kita ketika kondisinya supply listrik dari PLN padam, itu masih ada backup baterai sehingga ya minimal bisa bertahan sampai 8-10 jam lah. In worst case saat terjadi mati lampu cukup lama. Jadi kita sambung ya. Jadi biasanya itu mereka kasih antibiotik di air yang dibawakan di dalam kantong itu untuk mencegah koi bermasalah selama proses perjalanan. Karena biasanya koi kalau dalam proses perjalanan itu koi biasanya stres. Ketika koi stres, daya tahan tubuhnya drop, ada kemungkinan bakteri atau parasit yang ada di situ mengalami lonjakan aktivitas sehingga itu mempengaruhi kesehatan koi. Nah, begitu keluar dari box, kita langsung adaptasikan temperatur di dalam bak karantina. Sebetulnya cara ini banyak dipakai dengan tujuan agar temperatur antara air di dalam kantong dengan temperatur di air di bak karantina itu setidaknya mirip. Karena sebetulnya kan plastik juga isolating ya, isolating material, jadi transfer panasnya juga cukup sulit sebetulnya, tapi minimal ada proses levelize temperatur sehingga koi tidak mengalami perubahan temperatur yang mendadak atau signifikan. Ini kita tunggu dulu di sini sampai kira-kira 1 jam lah, baru nanti kita buka. Nah nanti kita lihat proses selanjutnya seperti apa. Oke, nah ini kantong sudah dibuka ini sekitar 40 menit, 45 menit. Saya kira cukup, sudah lumayan bisa menyesuaikan suhunya. Nah sekarang kita buka nih kantongnya. Kita angkat, itu biasalah buka kantong. Baunya obat. Bagus ya. Kalau bisa masukinnya pakai tangan. Kalau koi impor cenderung ini ya, cenderung lebih kalem.
Baik. Nah, ini airnya dibuang. Bagus ikan ini. Oke. Kita lepasin aerator dan nanti kita tutup, jadi supaya ikannya nggak loncat. Jadi ketika dia pindah air itu biasanya ikan agak stres, pasti stres biasanya. Jadi koi itu suka loncat kalau stres, ya nggak nyaman karena ini air baru, pH-nya berubah, TDS-nya berubah. Supaya dia nggak loncat, nanti kita tutup. Ini udah ditutup, ya sudah, kita tunggu aja, kita pantau setiap hari. Dan nanti selama karantina, karena ini nggak ada pompanya, kita harus ganti air minimal nih 2 hari sekali, atau paling bagus setiap hari, kira-kira 25% sampai 30% untuk menjaga kualitas airnya. Itu ya, kalau ikannya sehat, tidak perlu pakai obat, tapi kita bisa tambahkan garam. Tadi kita tambahkan garam sedikit saja, hanya untuk menurunkan stres. Jadi koi itu memiliki mekanisme osmosis atau perpindahan fluida dari badan koi ke lingkungan. Itu dia ada proses osmosis di situ. Nah, untuk mengurangi osmopressure atau effort yang dikeluarkan oleh ikan koi selama proses itu biasanya memerlukan TDS yang tinggi. Jadi kalau TDS-nya tinggi, itu koi lebih nyaman, sehingga itu menurunkan level stresnya koi, sehingga dia bisa lebih nyaman dalam beradaptasi di air baru seperti ini. Dan juga kalau koinya nggak begitu stres, tentu stamina dia atau daya tahan tubuhnya tidak terlalu drop. Oke, sekian dulu video ini. Nanti kita lihat setelah proses karantina ini bagaimana cara handlingnya untuk masuk ke kolam utama. Thank you.